Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Oke, di video kali ini saya dari kelompok 3 yaitu akan mempresentasikan tentang biaya overhead, yaitu dari mata kuliah akuntansi agribisnis. Jadi yang pertama-tama yaitu saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu, yaitu nama saya Yeremia Senggalang Andima dengan NIM 2020 310066. Jadi baik, saya akan membacakan biaya overhead itu seperti apa. Nah, di sini biaya overhead adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dapat menuruti sifatnya perubahan volume kaitannya dengan departemen. Yang pertama yaitu pengelolaan biaya overhead. Biaya overhead dapat digolongkan menjadi 3 cara. Yang pertama, penggolongan biaya overhead menurut sifatnya. Dalam perusahaan yang diproduksi berdasarkan pesan dan tenaga kerja langsung. Kedua itu pengelolaan biaya overhead menurut perilakunya. Dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan, dilihat dari perilaku unsur-unsur biaya overhead. Biaya overhead pabrik dibagi menjadi 3 golongan lagi. Yang pertama, biaya overhead pabrik tetap. Yang kedua, biaya overhead pabrik variabel. Yang ketiga, biaya overhead pabrik semi variabel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Salviana, NIM 2020 31009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan biaya overhead pabrik. Nah, menurut hubungannya dengan departemen, apabila selain memiliki departemen produksi, perusahaan juga mempunyai departemen pembantu seperti biaya tenaga kerja, depresiasi, reparasi, dan pemeliharaan aktiva tetap. Asuransi yang terjadi di departemen pembantu tersebut, di mana depresiasi adalah biaya yang timbul karena adanya penggunaan aset, contohnya peralatan kantor, bangunan, serta mesin. Sedangkan reparasi yaitu perbaikan. Nah, penentuan tarif biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Alasan pengembangan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan biaya overhead pabrik atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi. Yang kedua, seringkali mengakibatkan perubahan harga pokok persatuan produk dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan menggunakan metode harga pokok persamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan, NIM 2020 169. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan tadi, yaitu penentuan tarif overhead pabrik, yaitu dilaksanakan melalui 3 hal. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Yang ketiga, menghitung tarif biaya overhead pabrik. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yosila Rachel Dasari, NIM 2020 310054, Prodi Agribisnis. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Irfan tentang penentuan tarif overhead pabrik. Yang pertama itu yaitu menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Dalam menyusun anggaran biaya atau overhead pabrik, harus diperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran biaya overhead pabrik, yaitu
Yang pertama, kapasitas praktis. Yang kedua, kapasitas normal. Dan yang ketiga, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Baik, yang kedua, yaitu memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Setelah anggaran biaya overhead pabrik disusun, langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu memilih dasar yang akan dipakai untuk membebankan secara adil biaya overhead pabrik kepada produk. Ada berbagai macam dasar yang dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk, diantaranya yaitu yang pertama, satuan produk. Metode yang paling sederhana dan langsung membebankan biaya overhead ini yaitu contohnya yang pertama, taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun, anggarannya yaitu 2 juta rupiah. Contoh yang kedua yaitu taksiran jumlah produk yang akan dihasilkan selama 1 tahun, anggaran tersebut yaitu 400 unit. Jawabannya, tarif biaya overhead pabrik sebesar 2 juta rupiah bagi 400.000 sama dengan 500 rupiah per unit produk. Misalnya mendapatkan pesanan banyak sebanyak 200 unit, akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar 500.000 rupiah kali 200 sama dengan 100.000 rupiah. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya mahasiswa baru, NIM 2020-310050. Baik, di sini saya akan menjelaskan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan biaya bahan baku. Pada dasarnya, bahan baku adalah seluruh bahan yang diperlukan dan digunakan untuk membuat atau memproduksi suatu produk. Contoh sederhana dari bahan baku ini misalnya paku sama kayu. Paku sama kayu ini merupakan contoh bahan baku dari pembuatan meja ataupun pembuatan kursi. Jadi berdasarkan pengertian dari bahan baku ini, maka bisa kita simpulkan bahwa biaya bahan baku adalah suatu biaya yang dikeluarkan agar bisa memperoleh bahan baku yang siap digunakan, yang di dalamnya mencakupi biaya angkut, biaya penyimpanan, dan juga operasional di dalamnya. Jika biaya overhead pabrik dominan bervariasi dengan nilai bahan baku, misalnya biaya asuransi bahan baku, maka dasar yang dipakai untuk membebankan kepada produk adalah biaya bahan baku yang dipakai. Rumus perhitungan tarif biaya overhead adalah sebagai berikut. Taksiran biaya overhead pabrik X 100% sama dengan presentasi biaya overhead pabrik dari biaya bahan baku yang dipakai, taksiran biaya bahan baku yang dipakai. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah sejumlah anggaran yang punya keterkaitan dengan pembuatan sebuah produk. Biaya tenaga kerja langsung dapat diartikan sebagai sejumlah upah atau gaji yang diberikan pada karyawan, di mana para karyawan tersebut terlibat secara langsung dalam proses produksi. Jika sebagian besar elemen biaya overhead pabrik mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah upah tenaga kerja ataupun karyawan. Perkenalkan, nama lengkap saya Romalu Serius Mango, NIM 2020-310010, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan di bagian E tentang jam mesin. Nah, apabila biaya overhead
pabrik bervariasi dengan waktu penggunaan mesin seperti pada bahan bakar atau listrik yang dipakai untuk menjalankan mesin, maka dasar yang kita pakai untuk membebankan adalah jam mesin. Tarif biaya overhead pabrik dihitung sebagai berikut. Taksiran biaya overhead pabrik sama dengan tarif biaya overhead pabrik taksiran per jam mesin. Contohnya dalam metode ini. Yang pertama, taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran Rp 2 juta. Yang kedua, taksiran jam mesin selama 1 tahun anggaran tersebut 10 jam. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stefan James Wallen, NIM 2019-310055. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung tarif biaya overhead pabrik. Setelah tingkat kapasitas yang akan dicapai dalam periode anggaran ditentukan dan anggaran biaya overhead pabrik setelah disusun serta dasar pembebanannya telah dipilih dan diperkirakan, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif biaya overhead pabrik dengan rumus sebagai berikut. Biaya overhead yang akan dianggarkan sama dengan tarif biaya overhead pabrik taksiran dasar pembebasan. Contoh dalam metode ini, PT Sejahtera memproduksi produknya berdasarkan pesanan. Dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik telah disusun anggaran biaya overhead pabrik seperti yang dicantumkan dalam tabel berikut. Biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk berdasarkan jam mesin. Anggaran biaya overhead pabrik tersebut disusun pada kapasitas normal sebanyak 80.000 jam mesin. Sekian dan terima kasih.